berguna bagi masyarakat banyak, tapi yang berbeda. Nah, dari orang lain. Dari orang lain. Jadi katanya yang ada di dokter, bukan. Insinyur, bukan. Pokoknya berguna untuk orang lain. Kemudian bagaimana sampai muncul keinginan untuk sekolah dokter? Itu waktu SMP, saya lagi belajar sampai larut malam, belajar aljabar, datang Jalan Abang, kemudian dia tegur, An, nanti dah besar mau jadi apa kau? Saya katakan, saya ingin jadi sarjana nuklir. Ngapain bunuhin orang, katanya. Carilah bidang yang banyak menolong orang banyak, katanya. Saya katakan, kalau gitu saya buatlah rankingnya. Yang pertama dokter. Andai kata nggak bisa dokter, jadi guru. Kalau nggak bisa jadi guru, saya jadi perawat. Alhamdulillah, tiga-tiganya sekarang saya dapat. Masih banyak pertanyaan. Bagaimana sampai anak tukang jahit bisa kuliah kedokteran? Dari mana uangnya? Saya masuk kuliah kedokteran itu berbohong dengan orang tua. Karena orang tua dari awal dia tahu kita mau kedokteran, tapi dia tidak mengizinkan. Maka waktu itu karena saya SMA-nya bagian PAL, bisa masuk kemana-mana, saya cuma minta uang 500 rupiah mendaftar ke satu fakultas. Saya masuk ke kedokteran. Orang tua tidak tahu. Cuma setelah lulus, baru orang tua sedikit emosi. Kenapa bisa masuk kedokteran? Kan udah dibilang jangan. Takut ini ya, karena biayanya mahal. Saya katakan, Pak, sekali inilah aku minta duit. Waktu itu uang kuliah sama uang pelonco 33.000, 32.000 untuk uang kuliah setahun, 1.000 untuk, kalau sekarang istilahnya PEMA, berikut jaket-jaketnya. Hanya sekali itu saya minta uang sama orang tua. Tapi kan habis itu biaya-biaya lain akan ada. Dari mana? Saya ngasih privat les, ngasih les di banyak anak-anak SMA. Oh, Anda cari uang sendiri nih? Cari uang sendiri. Saya dengar ada jualan fotokopi. Itu waktu mahasiswa, saya selalu membuat kumpulan soal-soal, dan itu dijual di kalangan mahasiswa. Alhamdulillah, ada juga uangnya. Oh, dari situ Anda membiayai kuliah Anda sendiri. Orang tua nggak bantu-bantu lagi? Tidak. Anda sekarang ini dikenal sebagai dokter aneh di Medan. Anehnya di mana? Pertama dari penampilan. Gara-gara penampilan ini saya kena cekal. Oh, kenapa begitu? Saya dituduh Islam ekstremis sebelum pergi ke Australia. Terus apa yang terjadi? Ya, 3 tahun saya menunggu untuk bisa direhabilitasi. Gara-gara penampilan seperti ini? Iya. Karena walaupun Anda profesor, dokter, PhD, SP, FK gitu, itu kan belakangan. Masyarakat di sana manggil Anda apa dengan semua gelar ini? Mereka nggak lihat itu profesor, mereka panggil Buya. Oh, jadi Anda lebih dikenal sebagai Buya? Iya. Ayah. Baik, kalau gitu kita lanjutkan, Buya. Anda tadi disebut aneh, bukan karena penampilan sebenarnya, lebih karena apa yang Anda lakukan dalam praktek kedokteran tidak biasa. Bukan dalam tindakan, tetapi dalam pembayaran. Pertama yang dianggap aneh, Anda tidak mencantumkan atau tidak memakai papan nama katanya. Padahal hampir semua dokter, bahkan belum praktek, pelang namanya duluan. Anda sudah praktek sampai hari ini, tidak ada pelang juga. Betul. Kenapa begitu? Karena setelah pulang dari Australia, saya sebenarnya tidak berniat untuk praktek. Tapi ketemu dengan pasien yang lama, mereka mengatakan, dokter kita sudah pulang. Jadi satu-satu mereka muncul. Mereka cegat di tengah jalan apa segala macam. Ya, mau tidak mau, saya harus melayani mereka. Terus? Ya sampai sekarang demikian. Tapi kalau sekarang pasien Anda per hari berapa orang? Minimal 30, tapi bisa sampai 153. Ini nggak ada papan nama, bukan berarti ini praktek liar ini ya? Oh tidak. Saya curiga aja ini. Kemudian Anda dianggap aneh karena cara pembayarannya. Ya.
Pertama, Anda nggak menentukan tarif ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Yang tidak membolehkan siapa? Pelajaran yang sampai kepada saya, ada 3 profesi yang tidak boleh meminta duit kepada rekanannya. Okay. Pertama adalah apabila seorang murid ingin berguru sama kita. Jadi profesi dosen, guru itu sebenarnya tidak boleh membuat tarif. Kedua adalah apabila datang orang ingin minta nasihat. Kami ada masalah begini-begini sebagai pengacara, tidak boleh membuat tarif. Dan yang ketiga adalah apabila datang seseorang ingin berobat pada kita, tak boleh bikin tarif. Tapi kalau dia kasih, kita terima. Ini pengetahuan baru bagi saya. Udah lama itu, Pak. Siapa saja yang membantu Anda di tempat praktek itu sekarang? Yang membantu istri saya. Kalau yang ikut berpartisipasi, banyak calon dokter yang belajar di praktek. Oh, ikut membantu Anda ya? Iya. Berikutnya, ini berkaitan dengan keanehan dan pembayaran tadi. Walaupun Anda mengatakan bahwa ada 3 profesi tadi, guru, pengacara, dan dokter, yang tidak boleh sebenarnya menetapkan tarif. Iya. Ya. Menarik, karena hampir semua profesi itu yang kita kenal menetapkan tarif, ya. Kemudian yang membuat Anda aneh tadi, sistem pembayaran dengan amplop. Saya dengar bahkan ada yang ngasih amplop dan kosong. Betul. Ini gara-gara Anda sendiri nih ya. Anda cari-cari perkara sih. Bagaimana ceritanya? Kita rehat sejenak. Ikuti terus Ki Candy. Gini loh, orang udah punya rumah 1, pengen punya 2, punya 3, punya 4, karena itu dia kerja. Saya dengar pasien Anda itu dari kalangan bawah sampai atas, bahkan orang-orang dari luar Sumatera itu datang berobat pada Anda. Yang saya sebut aneh tadi berkaitan dengan pembayaran ya. Anda mengatakan tidak menentukan tarif. Pasien boleh membayar suka-suka. Soal bayar suka-suka itu pengertiannya apa ya? Ya, seikhlas hati dia. Jadi kalau saya datang berobat, kemudian hanya punya 5.000 saya kasih, Anda terima? Dengan senang hati. Karena saya tak tahu Bapak bayar 5.000 kah, bayar 1 juta, saya tidak tahu. Kenapa Anda nggak tahu? Saya tidak pernah buka amplopnya. Oh, jadi semua pembayaran seperti digambar itu diberikan melalui amplop. Iya. Terus kemudian dengan cara seperti itu, apakah Anda nggak merasa dirugikan? Gimana ruginya? Bapaknya kan tetap kaya kan? Saya dengar bahkan kalau ada orang yang bertanya, "Dok, saya harus bayar berapa?" Anda malah marah-marah. Anda semprot. Ya, karena dia menghina saya. Loh, kan jasa Anda sudah Anda berikan dan saya menanyakan berapa saya harus membayar jasa itu. Kalau saya sudah bisa menghargai berapa rupiah saya, orang lain akan bisa beli saya. Saya tidak ingin beli. Tapi bagaimana reaksi istri, anak-anak dengan kelakuan bapaknya atau suaminya seperti ini? Alhamdulillah berterima. Mereka menerima? Iya, kalau nggak terima pecat aja. Siapa suruh jadi bini saya? Saya dengar ada juga orang yang ngasih amplop dan amplopnya ternyata kosong. Nah, bagaimana reaksi Anda kalau lihat amplop-amplop kosong itu? Alhamdulillah saya nggak tahu siapa yang ngasih kosong. Jadi nggak bisa marah pada orang itu ya? Ya, karena saya akan perlakukan sama. Baik dia pejabat tinggi apa segala macam, kalau pantas dimarahin saya marahin. Padahal Anda kan harus membiayai keluarga. Dari mana uang? Lebih dari cukup. Karena uang itu begitu dapat langsung dibagi. Ada pos-posnya. Untuk zakat berapa, untuk orang tua berapa, untuk tabungan rumah berapa. Karena sampai sekarang kan nggak punya rumah. Anda nggak punya rumah? Ya, numpang sama mertua. Nah, itu akibatnya. Ya? Nah, ini yang saya maksud kan. Orang harus
gini loh, orang udah punya rumah satu, pengen punya 2, punya 3, punya 4, karena itu dia kerja dan menetapkan tarif. Anda belum punya rumah, tapi Anda tidak mau menetapkan tarif. Kebahagiaannya di mana ya? Kebahagiaannya, uang yang diperoleh itu kan dinikmati dalam bentuk yang lain, ya kan? Salah satu, alhamdulillah kami semua sudah haji. Cucu saya pun sudah umur setahun sudah bawa umrah. Tiap tahun keluar negeri. Kurang apa lagi? Buya, mungkin falsafah hidup Anda ini asing bagi anak-anak muda sekarang yang merasa bahwa materi adalah ukuran sukses. Mungkin ada nasihat buat anak-anak muda. Nasihatnya gampang. Apa yang dicari dalam hidup ini? Dulu ada film, apa yang kau cari Pak Lupi? Apa konteksnya dengan pernyataan atau nasihat Anda ini? Ya karena macam kata Bapak tadi, sudah punya satu rumah, ingin rumah yang lain. Sementara badannya cuma satu. Apa bisa didiaminya ke sekian banyak rumah? Berapa banyak orang yang kaya, ternyata dia tidak berjalan sama istrinya. Istrinya jalan sama supirnya. Ya kan? Dia kaya, tak pernah tidur di tempat tidur matras yang dia milikin. Dia teler di ruang tamu. Jadi, apa yang dia cari dengan harta tadi? Yang penting cari kekayaan yang berkat. Berkat itu yang menikmati kita dan orang lain. Jadi kalau sudah sama-sama mengalami, merasakan, alhamdulillah kita sudah kaya. Hidup tidak berutang, itu nomor 1. Baik, terima kasih Buya Asnan. Hari ini bisa berbagi cerita dengan kami, berbagi filosofi hidup dengan kami semua, terutama untuk anak-anak muda dan terutama dokter-dokter atau calon-calon dokter ya. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini memberikan teladan bagi mereka. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya seorang anak besoknya diamputasi karena orang tua yang Keputusan orang tua. pada saat dia bangun dari anestesinya dia lihat kakinya sudah tidak ada, dan apa yang terjadi, dia mungkin akan marah seumur hidup dengan orang tuanya.